Kabar duka itu mengguncang hati Sang Prabu Rahwana. Putra kesayangannya, Indrajit, yang selama ini dikenal sakti mandraguna, panahnya tak pernah meleset, dan ilmunya melebihi para kesatria Alengka lainnya, telah tewas di tangan Ramawijaya. Wajah Rahwana memerah oleh amarah, dadanya seperti disayat, dan hatinya terbakar. Dendam yang lama terpendam kini menyala semakin hebat. Dalam kemarahan itu, istrinya pun berkata dengan lirih namun penuh dorongan, "Wahai Prabu, tidak ada lagi kekuatan yang tersisa selain engkau sendiri. Hanya engkau yang mampu membalaskan dendam keluarga kita." Pesan ini mengingatkan bahwa pada akhirnya, seorang raja sejati harus berani memikul beban terakhir demi harga diri bangsanya. Rahwana pun bersiap. Ia mengenakan pakaian perangnya yang berlapis emas dan intan, simbol kekuasaan yang tak tertandingi. Suaranya menggema, memanggil para pengawal agar menyiapkan kereta perang dan panah sakti. Dentuman gendang perang mengiringi langkahnya, menandakan bahwa sang penguasa Alengka siap turun gelanggang. Tak ada lagi yang tersisa untuk diserahkan pada orang lain, ia sendiri akan turun tangan. Pesan dari adegan ini adalah bahwa kesombongan seringkali membuat manusia melupakan batas dirinya. Saat semua hilang, ia merasa dialah satu-satunya jawaban. Kanda, itu adalah tanda kalau Kanda Rahwana akan turun berperang. Di sisi lain, Ramawijaya pun menyiapkan diri. Ia yang selama ini penuh welas asih, kini mengenakan pakaian perang dengan wajah penuh keteguhan. Rama tahu, lawannya kali ini bukan sekadar seorang raja biasa, melainkan Rahwana, sosok yang menguasai ribuan prajurit raksasa, sakti, dan licik. Laksmana, Hanoman, dan Anggada berusaha mencegahnya. Namun Rama berkata lembut, kebenaran tidak boleh mundur di hadapan keangkaramurkaan. Dari sini tersirat pesan bahwa seorang pemimpin sejati berani berdiri di garis depan, bukan hanya demi dirinya, melainkan demi rakyat yang mempercayainya. Pertempuran agung pun dimulai. Dewa-dewa yang bersemayam di kahyangan menyaksikan jalannya laga. Mereka seakan sedang menyiarkan langsung kejadian itu, berkomentar satu sama lain mengenai nasib dunia, tentang pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Perang itu berlangsung begitu sengit, panah-panah melesat bagai kilat, gada beradu hingga memekakkan telinga, dan pedang berputar menebar cahaya. Pertarungan ini mengajarkan bahwa pertempuran antara kebajikan dan kejahatan bukan sekadar fisik, melainkan simbol pergulatan batin yang selalu terjadi dalam diri manusia.
Tanpa terasa, saatnya sudah datang. Bumi harus berganti kulit. Sang Wisnu memulai pekerjaan pamungkas untuk menutup babak baru kehidupan. Semakin tinggi watak kejahatan penghuni bumi, akan semakin cepat mendatangkan kerusakan. Dan semakin cepat pula tugas Sang Wisnu harus dilaksanakan. Tuan lebih senang menghamburkan darah. Padahal saya hanya menuntut Tuan untuk mengembalikan istri saya. Lama mereka bertarung, hingga debu memenuhi udara dan darah membasahi bumi. Akhirnya, Rahwana terhempas, tubuhnya jatuh terkapar, dan tak lagi bergerak. Rama Wijaya yang penuh welas asih sempat beranggapan bahwa Rahwana telah tewas, maka ia pun menurunkan senjatanya. Namun, saat Rama berbalik badan, Rahwana dengan kelicikan terakhirnya bangkit cepat, meraih panah rahasia, dan menghunjamkannya tepat ke tubuh Rama. Pangeran Pancawati itu terjatuh, darahnya mengalir, dan semua prajurit pun menangis. Dari adegan ini tersirat pesan bahwa kelengahan sekecil apapun dalam menghadapi musuh bisa membawa bencana besar. Alengka bergemuruh dalam pesta kemenangan. Rahwana merayakan keberhasilan membunuh musuh besarnya, Rama Wijaya. Anggur dan minuman keras mengalir, tarian para dayang mengiringi, dan para prajurit bersorak dalam mabuk kegembiraan. Namun, di balik itu, Wibisana, saudara Rahwana yang masih setia pada Dharma, merasa hatinya gundah. Ia teringat pusaka rahasia yang tersimpan di Istana Alengka, pusaka yang bisa menetralkan racun panah Rahwana. Dari sini tersirat pesan bahwa di tengah kegembiraan palsu, suara hati yang jernih selalu menjadi jalan menuju kebenaran. Kau tahu bahwa tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa menyelamatkan korban dari panah Deja milikku. Kuberi waktu kalian untuk segera meninggalkan negeriku. Kalau besok kalian masih berada di sini, semuanya akan kuhancurkan tanpa sisa. Termasuk kamu, Wibisana. Akan kulumatkan tubuhmu untuk kerabuk jalanan di depan istanaku. Anak panah ini tidak akan pernah bisa dicabut, Laksmana. Dia sudah berakar ke seluruh urat darah. Wibisana pun bergegas menemui Anoman dan Anggada. Dengan suara penuh harap ia berkata, kalian harus menyusup ke Alengka, ambil pusaka itu dari bawah ranjang Rahwana. Hanya itu satu-satunya cara menyelamatkan Rama. Hanoman yang gagah berani dan Anggada yang cerdik langsung menerima tugas itu. Pesan yang dapat dipetik, persahabatan sejati adalah rela mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan orang yang dicinta dan dijunjung. Malam itu,
Anoman dan Anggada masuk ke jantung istana Alengka. Sementara para prajurit asyik berpesta, mereka berdua menyelinap bagaikan bayangan. Langkah mereka ringan, namun hati mereka penuh tekad. Akhirnya, mereka sampai di kamar Rahwana dan menemukan pusaka yang disembunyikan. Namun, salah seorang istri Rahwana curiga, ia menyadari ada penyusup. Pertarungan sengit pun pecah di dalam ruang kediaman rahasia itu. Pesannya, dalam setiap perjuangan besar, selalu ada resiko pengkhianatan atau penghalang yang tak terduga. Iya. Setiap purnama penuh, mata anak panah itu diasah dengan batu wulung. Iya, Kanda Rahwana pernah membanggakan anak panah itu, bahwa panah itu hanya bisa dicabut dengan batu itu. Di mana letak penyimpanan pusaka itu, Gusti? Di bilik tidur Kanda Rahwana. Di dalam bilik itu ada bilik khusus untuk menyimpan pusaka raja. Nah, kamu harus bisa mendapatkannya, Anoman. Saya bersama Anggada, Gusti. Hati-hati. Semangat prajurit Alengka Diraja sedang pulih dengan kejadian ini. Baik, Gusti. Kanda. Semua anak-anakku tewas. Benarkah keyakinanku? Kematian mereka adalah dharma bakti para kesatria membela negerinya. Atau untuk sesuatu yang sia-sia. Membela kebejatan cucuku sendiri. Dengan pembenaran untuk membela kehormatan negara. Sungguh saya ragu dengan keyakinan saya itu, Dewa. Dosa apa yang telah kulakukan kepadamu? Maka kau timpakan karma seperti ini. Yang mengurai ilmu sastra Cindra adalah Wisrawa dan anakku Sukasi. Bukan aku. Bukan aku. Yang jadi Raja Angkara Murka. Cucuku juga bukan aku. Bukan aku. Kenapa kalian ambil 3 putraku yang aku kasih? Lepaskan! Yang jaga di atas jangan ikut-ikutan. Nanti jatuh. Kira-kira di mana kabar Rahwana? Kalau tidak salah, di dekat Taman Sari. Ayo! Ada apa Trijata? Merayakan kemenangan besar Gusti Dewi. Semua orang di sepanjang jalan. Mereka yang menabuh bunyi-bunyian itu.
Iya, Gusti. Di dalam kedaton juga tampaknya ada kriaan, Gusti. Jangan-jangan mereka telah mengalahkan pasukan Kandara Mawijaya. Kenapa Gusti selalu berpikir begitu? Bukankah Gusti yang selalu mengatakan bahwa kebenaran itu tidak mungkin akan kalah? Saya sangat cemas, Trijata. Yakinlah, Gusti, bahwa pendapat Gusti memang benar. Dewata itu tidak buta untuk memenangkan Angkara Murka. Anggada. Ketemu. Ya. Ayo. Ayo. Meski berbahaya, Hanoman dan Anggada berhasil meloloskan diri sambil membawa pusaka yang diincar. Mereka pulang dengan luka, namun senyum kemenangan terukir di wajah mereka. Rahwana yang kemudian mengetahui kehilangan pusaka itu sangat murka. Ia sadar, Rama yang disangkanya telah mati, masih punya harapan untuk bangkit kembali. Dari peristiwa ini tersirat pesan, kesombongan membuat manusia lengah, sementara keyakinan membuat sekutu kebenaran selalu menemukan jalan keluar. Keesokan harinya, Rama disembuhkan dengan pusaka itu. Perlahan-lahan, luka yang menganga tertutup, napasnya kembali teratur, dan mata sang pangeran pun terbuka. Semua pasukan bersorak dalam kebahagiaan, sebab cahaya Dharma belum padam. Namun Rama, dengan kebijaksanaannya, berkata, janganlah lagi kita libatkan banyak korban. Biarlah aku sendiri yang menghadapi Rahwana. Dari sini kita belajar pesan mulia, pemimpin sejati tidak menaruh nyawa pengikutnya sebagai tameng, melainkan rela menanggung penderitaan seorang diri demi kebaikan banyak orang. Mereka mencuri batu ulangku!
Anoman, Anggada. Anoman, Kalian ditunggu Gusti Laksmana dan Wibisana. Cepat! Pangeran, bagaimana Anoman? saya tidak tahu apa kotak ini yang dimaksud. Sebentar. Paman Anila, tolong ambilkan air ya. Baik, Gusti. Ini airnya, Gusti. Kanda, Kanda Prabu. Kanda Rama, Gusti. Hei, ada apa ini? Loh, kenapa semua berkumpul di sini? Dinda, ada apa Dinda? Kanda Prabu tewas oleh panah Deja milik Rahwana. Iya, aku tewas. Ya, Oh iya, iya, aku ingat. Rahwana memanah dadaku. Sesudah itu saya merasa segalanya gelap. Siapa yang menyembuhkan aku? kebetulan saya sangat mengenal keampuhan panah Deja milik Kanda Rahwana. Bahkan sering ikut mengasah mata panah sakti itu Kanda Rama. Dan Kanda Rahwana pernah memberitahu bahwa satu-satunya yang bisa memusnahkan kekuatan anak panah Deja itu adalah batu asahnya sendiri. Oleh karena itu, saya memerintahkan pada Anoman dan Anggada untuk mencuri batu wulung itu. Anoman, terima kasih. Terima kasih Anggada. Sudah beberapa kali kamu telah menyelamatkan nyawaku. Terima kasih. Tugas hamba adalah mengawal keselamatan Gusti. Tapi hamba perlu melaporkan hamba dan Anggada kepergok waktu mengambil batu wulung itu. Dan kami terpaksa melakukan perlawanan di halaman istana mereka. Oh, mungkin Kanda Rahwana sekarang sudah mengetahui kalau batu wulungnya hilang dicuri. Berarti Rahwana sudah tahu bahwa Kanda Rama sudah hidup lagi. Iya. Dan besok
pasti dia akan menyerang kita lagi. Saya akan kembali untuk melawannya. Membasmi kejahatan harus sampai tuntas. Iya. Karena membiarkannya setengah-setengah, pasti akan menimbulkan kejahatan yang lebih jahat dari sebelumnya. Iya, iya. Maka, Hanoman pun diperintahkan untuk memancing Rahwana keluar dari istananya. Ia melompat ke angkasa, menggoda Rahwana dengan ejekan yang memancing amarahnya. Rahwana pun bangkit dengan murka, melompat tinggi dan menghadapi Hanoman dengan segenap kesaktiannya. Namun, tujuan Hanoman hanyalah menarik Rahwana keluar agar ia berhadapan langsung dengan Rama. Dari sini tersirat pesan bahwa keberanian seringkali bukan soal mengalahkan, melainkan soal membuka jalan bagi kebenaran untuk tegak. Akhirnya, Rahwana dan Rama pun berhadapan lagi di angkasa, di tengah gemuruh petir dan kilatan cahaya senjata sakti. Seluruh dunia menahan napas. Kali ini, pertarungan bukan sekadar soal balas dendam, melainkan pertarungan terakhir antara Dharma dan Adharma, antara kebenaran dan keserakahan. Pesan yang mendalam, dalam hidup, selalu ada pertarungan batin, dan hanya dengan keberanian serta kesucian hati, kebenaran akan menang meski harus melewati jalan panjang penuh luka. Akulah lawanmu, Rahwana. Langkai mayatku sebelum memerangi Raja kami yang suci. Mudah-mudahan saja tidak akan ada lagi korban. Saya yakin panah ini akan mampu mengalahkan Rahwana. Sebagaimana dulu panah ini bisa membunuh. Dinda sepertinya ragu. Tidak, Kanda. Tidak. Mudah-mudahan saja kita akan berhasil. Iya, iya, iya. Iya. Ayo Rahwana, mana kesaktianmu? Ayo, kejar aku kalau berani. Iya. Iya. Ayo Rahwana, ayo. Ayo Rahwana, ayo kejar aku.